Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sobat sobter semuanya. Oke, Mimin akan lanjutkan cerita kincennya. Seperti biasa, yang belum bantu tekan tombol like-nya terlebih dahulu. Belepotan. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 4685 sampai bab 4686. Qin Zanwang, Qin Chen menatap Luo Honghu dan Dai Qilan yang tercengang saat ini dengan sepasang mata dingin. Dia benar-benar tidak tahu bahwa para murid dari Sekte Empat Musim yang dibicarakan Bian Musage Agung sebenarnya adalah mereka berdua. Tapi, tidak peduli siapa, juga tidak bisa mentolerir tembakan tentara. Memang, Qin Chen memberikan kontribusi besar untuk memulihkan medan perang Siaguang. Namun, setiap petarung memiliki pujian. Mereka bisa mati di tangan musuh, tetapi mereka tidak boleh diganggu di tangan mereka sendiri. Otak Luo Honghu dan Dai Qilan tercengang saat ini. Raja Qinzan, Wakil Presiden Qin? Bukan nama yang sama, bagaimana ini bisa terjadi? Luo Honghu tidak percaya sama sekali. Lagi pula, sudah berapa lama sejak Qin Chen membuat keributan besar tentang Sekte Empat Musim? Qin Chen saat ini sebenarnya telah menjadi wakil presiden medan perang. Ini keterlaluan, terlebih lagi, perbuatan seperti membunuh Qi Shi, mengalahkan Lu Shengce, semuanya diciptakan oleh Qin Chen. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, Luo Honghu tidak akan pernah mempercayainya. Adapun Dai Qilan, awalnya, dia akan menjilat wakil presiden Qin, tetapi ketika dia mengetahui bahwa itu benar-benar Qin Chen, wajahnya hampir menjadi hijau. Saat ini, tidak hanya Qin Chen yang mengikuti Qin Chen, tetapi juga Qin Qi, Tai Jiluo, dan lainnya. Qin Qi tidak pemarah seperti Qin Chen. Melihat Luo Honghu terbaring di sarang, pada saat yang sama, keluhan terhadap Sekte Empat Musim muncul di dalam hatinya. Dengan keras, dia langsung mengeluarkan tongkat sihirnya, dan menghantam Luo Honghu dengan pukulan yang menghancurkan, bahkan menyebabkan kehampaan runtuh. Luo Honghu bereaksi dan marah, beraninya kamu? Lagi pula, Qin Qi hanyalah seorang bijak kecil. Dengan pukulan biasa, Luo Honghu menolak tongkat estafet. Berani melawan Raja Perang, aku menginginkanmu. Luo Honghu hendak melawan, bicara setengah, Qin Chen muncul di depannya seperti hantu, dan menyapu dengan tendangan cambuk, langsung menendang pipi kanan Luo Honghu. Luo Honghu tidak puas. Alasan mengapa dia kalah dari Qin Chen di Sekte Empat Musim adalah murni karena dia menekan kultivasinya. Tentu saja, tidak heran Qin Chen disarankan oleh dirinya sendiri. Alhasil, setelah berbalik, Qin Chen menjadi wakil presiden dan pahlawan tak terkalahkan di medan perang. Luo Honghu memikirkan orang barbar luar negeri yang lemah ketika dia pertama kali bertemu Qin Chen, dan segera merasakan kebencian di hatinya. Dia memiliki darah Honghu kuno. Saat ini, seekor angsa berkokok dari belakangnya dengan suara tajam. Boom, tapi di bawah tendangan cambuk Qin Chen, dia ditendang di tempat, dan wajah kanannya terbang terbalik dengan daging berdarah. Bagaimana mungkin? Luo Honghu jatuh ke samping, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Dia tidak bisa mengasosiasikan Qin Chen di depannya dengan Qin Chen saat itu. Setiap prajurit harus dihormati, suara Qin Chen sedingin besi. Meskipun Anda memiliki perintah transfer dari 100 fraksi, saya masih ingin memberitahu Anda bahwa mulai hari ini dan seterusnya Anda akan menjabat sementara sebagai Panglima Perang Baru Pasukan Gunung Hitam, dan periode penilaian tidak terbatas. Janji Anda akan memberikan dari manapun saya berasal, saya akan kembali. Jika tidak, Anda akan menunggu hukuman dari 100 fraksi. Kata-kata Qin Chen dingin, tetapi itu memicu kebangkitan di hati banyak prajurit 100 keluarga. Itu pasti Qin Zanwang. Luo Honghu secara tidak sadar ingin membantah Qin Chen, tetapi dia berpikir bahwa setelah Qin Chen menjadi wakil presiden, dia tidak bisa kentut. Meskipun Luo Honghu memegang perintah transfer, namun, Qin Chen, sebagai wakil presiden pengadilan, memiliki hak untuk memperbaiki perintah transfer, dan bahkan meminta Luo Honghu untuk keluar dari sekolah 4 musim saat itu juga.
dan Luo Honghu harus patuh. Namun, mengingat perintah transfer dikeluarkan oleh Grid Sagebianmu, Qin Chen tidak melakukan apa-apa. Taiji Luo, serahkan sisanya padamu. Qin Chen sama sekali tidak tega berbicara dengan Luo Honghu, dan menyerahkannya pada Taiji Luo untuk melakukannya. Hari berikutnya, Qin Chen hendak kembali ke Maosan. Tapi yang tidak dia duga adalah, dia baru saja keluar. Bagian luar sudah penuh dengan figur, banyak wajah. Meskipun Qin Chen tidak tahu nama mereka, dia ingat wajah mereka. Dari dalam keluar, tambang derek air penuh dengan orang. Di antara mereka tidak hanya para pejuang dari kelompok pertempuran Gunung Hitam, tetapi juga para pejuang dari kelompok pertempuran Ular Merah dan kelompok pertempuran Awan Emas. Di antara mereka, Su Yuelong dan Raja Jinyun juga ada. Orang ini sangat pandai bermain-main. Su Yuelong melihat dan melihat kepala yang padat, merasa sedikit masam di hatinya. Tidak hanya dia berpikir, apakah akan ada begitu banyak tentara yang mengantarnya pergi pada hari dia pergi? Luo Honghu dan Dai Qilan juga ada di antara mereka. Tapi mereka jelas tidak datang untuk mengantar Qin Chen pergi. Ketika Luo Honghu melihat begitu banyak orang berkumpul untuk pertama kalinya, dia hampir mengira mereka berencana untuk memberontak. Baru pada saat itulah mereka mengerti untuk apa orang-orang ini ada di sini. Saudaraku, mereka semua datang ke sini untuk mengantarmu atas inisiatif mereka sendiri. Qin Qi berbisik di sampingnya, takut Qin Chen mungkin salah paham siapa yang ingin membuat pertunjukan besar. Hati Qin Chen bergetar, lihatlah wajah-wajah ini. Dalam benak Qin Chen, dia mengingat setiap detail dari 4 bulan terakhir di medan perang Xiaguang, dan senyuman muncul di wajahnya tanpa sadar. Segera, Qin Chen merapikan jubahnya dan mengenakan satu demi satu lencana pahlawan di tubuhnya. Karena semua orang datang untuk mengantarnya pergi, Qin Chen seharusnya lebih terhormat. Yang pertama adalah 3 lencana pahlawan kelas 3. Lalu ada 4 lencana pahlawan kelas 2, terakhir, lencana pahlawan kelas 1. Ada total 8 lencana pahlawan, yang sangat menyilaukan di bawah sinar matahari musim gugur yang hangat. Setiap lencana pahlawan ringan, tetapi pada saat ini, ada perasaan berat. Setiap prajurit, melihat 8 lencana pahlawan, merasakan kekaguman di hatinya. Dengan banyaknya hero badge, bisa dilihat berapa banyak merit yang sudah diraih. Mata Luo Honghu tegak, dia mengulurkan tangannya tanpa sadar, dan diam-diam menutupi 2 lencana pahlawan di dadanya. Mata Qin Chen menatap wajah setiap prajurit, dan setelah beberapa saat, Qin Chen membungkukkan tangannya kepada semua prajurit, dan berkata sambil tersenyum, sampai jumpa di masa depan, semuanya, selamat tinggal Raja Qinzhan. Gema antara langit dan bumi, terutama para pejuang bab Montenegro. Meskipun Qin Chen adalah wakil presiden, mereka lebih suka memanggilnya Qin Zanwang. Taiji Luo dan Liu Fu tiba-tiba terpengaruh oleh emosi yang tak terlukiskan di kerumunan, dan lingkaran mata mereka sedikit merah. "Oh Tai, apakah kamu akan menangis?" Liu Fu melihat sekilas dan berkata. Taiji Luo dengan tegas memveto, "Apa yang kamu tahu? Saya milik keluarga Idol Liang, dan mata saya secara alami lebih merah." Di tengah penghormatan, Qin Chen pergi. Dalam hatinya, Qin Chen merasa bahwa semua yang dia lakukan penuh dengan makna yang kuat. Ini mungkin alasan mengapa ada orang seperti Raja Perang Ular Merah dan Raja Perang Kaisar Perak muncul setiap hari. Mereka bukan untuk diri mereka sendiri, tetapi untuk semua orang. Tanpa pamrih dan hebat, kembali ke kapal terbang di Maosan. Qin Chen tidak sabar, mengeluarkan Niu Shou Xia Guang dan menyempurnakannya. Substansi suci di Niu Shou Xia Guang dengan cepat membuat singsuan di tubuh Qin Chen mengembang dengan cepat. Kekuatan yang kaya dari bintang-bintang membentuk partikel ungu biru satu persatu, yang keluar dari permukaan tubuh Qin Chen. Partikel ungu biru ini tampak kecil, sama seperti garam halus. Namun nyatanya mengandung kekuatan bintang yang sangat kuat,
hanya sebuah partikel kecil, memiliki kekuatan penghancur seperti guntur. Bagi para pejuang di bawah alam suci, setiap biji-bijian adalah harta karun. Tetapi bagi Qin Chen, ada perbedaan besar antara partikel bintang ini dan kekuatan bintang di tubuhnya. Xingxuan yang mencapai 750 kaki, kini meningkat menjadi 760 kaki, 770 kaki, dan 780 kaki. Jika Qin Chen tidak ada di God Swallowing Crystal, saat ini, pesawat yang terbang ke Maosan pasti langsung hancur. 800 kaki, 820 kaki, 850 kaki. Bagian dalam tubuh orang suci itu seperti alam semesta, yang dapat menampung persegi langit dan bumi. Tetapi pada saat ini, ekspansi cepat Xingxuan menyebabkan rasa sakit di tubuh suci Qin Chen. Qin Chen tahu bahwa ini karena kurangnya kultivasinya sendiri. Semakin kuat basis kultivasi orang suci, semakin besar kapasitas tubuh, yang dapat menampung lebih banyak kekuatan suci. Tubuh suci Qin Chen sudah luar biasa, tapi Xingxuan terlalu besar. Saat ini, ia telah meluas ke jarak 900 kaki. Namun di luar tubuh, kekuatan bintang-bintang, yang semula membanjiri seperti air pasang, telah melindungi Qin Chen seperti sebuah istana. Ketika Xingxuan meluas hingga jarak 900 kaki, istana bintang yang menyelimuti Qin Chen memancarkan cahaya yang sangat menyilaukan, berubah dari ilusi menjadi kenyataan dalam waktu singkat. Cahaya bintang-bintang, berserk armor yang tertidur di sisi tusukan tiba-tiba menyala. Roh suci antropomorfik terbang keluar dari berserker armor, menatap dengan mata terbelalak ke sebuah istana besar yang tiba-tiba muncul di depan mereka. Istana ini sepanjang gunung dan setebal gunung. Cahaya bintang mengalir ke seluruh tubuh, yang tampak cukup mulia. Ketika Qin Chen tiba-tiba membuka matanya, dua pilar cahaya bintang menembus dan melesat keluar, menembus kehampaan di tempat. Da Xinghe, Star Palace Realm, meskipun dia mengharapkannya di dalam hatinya, Qin Chen masih merasa sangat gembira ketika dia benar-benar dipromosikan ke Star Palace Realm. Meskipun saya tidak tahu pertahanan seperti apa yang dimiliki galaksi besar Star Palace Realm untuk saat ini. Tapi ketika Qin Chen melihat istana bintang di depannya, dia bisa merasakan rasa aman yang kuat. Xinghe Agung di alam Star Pool sudah bisa melawan Zhongzheng. Aku tidak yakin apakah Da Xinghe di alam istana bintang bisa melawan Sage Agung, tapi pasti bisa menahan serangan di bawah Sage Agung. Qin Chen juga memiliki Si Hao. Peta dan metode rahasia payung surga dan bumi, akar spiritualnya kokoh. Tumpuk itu, menurut penilaian Qin Chen sendiri, dia seharusnya bisa melawan beberapa orang suci yang lebih lemah. Satu-satunya hal yang hilang adalah zat suci, batu nenek, dan aku dapat sepenuhnya mengolah galaksi besar ke alam galaksi terkuat. Qin Chen merasa cukup puas di dalam hatinya saat dia merasakan kekuatan bintang-bintang menakutkan yang terkandung dalam 900 kaki Xingxuan di tubuhnya. Dia merasa bahwa jika diri saat ini bertarung melawan Lu Shenghe lagi, dia mungkin bisa mengalahkannya sepenuhnya dalam 100 gerakan. Angin musim gugur meniup 18 puncak gunung Maosan, menggulung daun-daun yang berguguran, dan mengapung di antara pegunungan dan ladang. Sama seperti terakhir kali, ketika Qin Chen kembali, cukup banyak murid Maosan berbaris untuk menyambutnya. Dan beberapa hari yang lalu, Maosan mengadakan penilaian siswa baru. Pada saat ini, ada beberapa murid baru, di wajah mereka yang sedikit tidak dewasa, penuh harapan dan kekaguman, menyaksikan biografi Qin Chen dan Qin Qin yang sebenarnya turun dari langit dengan pancarannya sendiri. Tempat ketiga dalam daftar Xiao Zheng, bunuh Qi, perawan suci bulan cerah, dan Lu Shengcha, perawan suci yang berlutut dan menelan langit, dan dapatkan kembali medan perang Xiaguang. Setiap perbuatan cukup untuk menarik murid baru yang masih muda. Ketika saya melihat Qin Chen, terlihat dengan mata telanjang di wajahnya, dia terlihat sangat bersemangat. Qin Chen tersenyum, sebuah gerakan di hatiku.
Saat memurnikannya menjadi sungai bintang besar di alam istana bintang, sejumlah besar partikel bintang yang tersebar dari permukaan tubuh tersebar dengan santai. Sekelompok murid berkerumun untuk mengambilnya. Begitu partikel bintang ini diaktifkan dan dibuang, mereka dapat langsung melukai Dewa Tao. Kembali ke Mother Peak Zhenchuan Institute, Qin Chen melihat kepala King Liu lagi. Mengenai perbuatan Qin Chen di medan perang Xiaguang, pemimpin King Liu juga memuji Qin Chen dengan baik. Dia juga secara khusus menyebutkan orang bijak Bianmu yang pamer dengan teman-temannya dan menyebabkan banyak kebencian. Ngobrol sebentar, kata-kata dari kursi pertama King Liu kembali ke topik, membahas 8 sekte. Kali ini, 8 sekolah akan memilih salah satu dari ratusan kaisar dan dewa sebagai tempat. Ada kemungkinan besar itu akan didasarkan pada peringkat jasa suci yang diperoleh dari pembunuhan. Bai Jiatang akan memutuskan untuk memilih kaisar kecil dan gadis surgawi kecil, yang disebut kaisar kecil, gadis surgawi kecil, adalah seseorang seperti Qixi dan Lu Shengche yang berpenampilan seperti gadis surgawi. Hanya saja sekte Dewa Kaisar biasanya dipilih secara internal, dan tidak ada kompetisi besar seperti 8 sekte yang diadakan. Pegang 8 sekte langsung di wilayah salah satu dari ratusan kaisar dan dewa? Qin Chen terkejut, dia pikir itu akan menjadi semacam kompetisi di arena. Tapi setelah dipikir-pikir, dengan cara ini, tampaknya lebih baik untuk dapat membunuh utusan Dewa Kaisar, menghancurkan ras Dewa Kaisar, dan menentukan kekuatannya. Ya, tapi tidak ada berita tentang klan tertentu. Tapi saya pikir itu harus berada di 20 besar Kaisar Dewa 100 klan, tidak termasuk klan Haoyu, klan kuno Loulan, dan klan Tuntian. Alasan mengapa itu tidak dipublikasikan, tapi Bai Jiatang tidak main-main. Lagi pula, 8 sekolah wacana begitu megah, begitu dipublikasikan, berita pasti akan bocor. Tapi klan Haoyu dan 3 klan lainnya sangat kuat, jadi tentu saja mereka tidak bisa dipilih. Tetapi peringkat di luar tempat ke-20 tidak cukup berat. Lagi pula, meskipun 8 sekolah wacana disebut 8 sekolah wacana, sebenarnya mereka adalah diskusi Yuji. Jadi Qin Chen setuju dengan analisis kepala King Liu. Perlombaan 17 Dewa Kaisar dari klan Dewa Kaisar keempat ke klan Dewa Kaisar ke-20 harus sangat gugup dalam 6 bulan ke depan. Setelah dipilih, pukulan itu harus menghancurkan. Tentu saja, mereka yang berpartisipasi dalam 8 sekolah diskusi pasti akan diserang balik oleh lawan, dan siapa yang menang tergantung pada tinju. Menurut aturan 8 sekolah wacana, siapapun yang berusia di bawah 100 tahun dapat berpartisipasi. Qin Chen, Anda harus berusia di bawah 50 tahun, bukan? Mengamati wajah, kita juga dapat melihat gambaran umumnya. Qin Chen berkata dengan jujur, saya berusia 37 tahun ini. Kursi pertama King Liu terkejut, dan pupil matanya menyusut. Meskipun dia tahu bahwa Qin Chen berusia di bawah 50 tahun, dia tidak pernah berpikir bahwa Qin Chen berusia di bawah 40 tahun. Dengan cara ini, kerugianmu akan sedikit besar. Kepala King Liu merasa menyesal. Jika 8 sekte berikutnya membahas Taoisme, atau 8 sekte berikutnya membahas Taoisme, pemimpin King Liu bahkan berpikir bahwa Qin Chen dapat menunjuk ke 10 besar. Lagi pula, Qin Chen baru berlatih selama 37 tahun, tetapi yang lain telah berlatih selama 100 tahun, dan Qin Chen telah tertinggal selama bertahun-tahun, jadi pasti akan ada celah. Bersambung.